Pemirsa, penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto ini memicu kontroversi di tengah publik. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah soal gaya komunikasi sang cawapres. Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya menjalani profesi sebagai pengusaha catering, saat masuk ke dunia politik sebagai wali kota Solo mengagetkan publik politik tanah air. Keterkejutan publik semakin memuncak ketika pria berusia 36 tahun ini menerima pinangan Prabowo Subianto sebagai cawapres dalam pemilu 2024. Salah satu sorotan publik terhadap Gibran adalah soal gaya komunikasi politiknya. Selama ini Gibran dikenal irit bicara. Tak hanya itu, Gibran juga terkesan menghindari undangan debat publik terbuka yang dilakukan oleh media atau kelompok masyarakat. Tapi aturan KPU dalam Pilpres 2024 tetap mengharuskan adanya sesi debat antar calon presiden dan calon wakil presiden. Bagaimana Gibran akan menghadapi sesi debat kelak? Lalu bagaimanakah masyarakat melihat atau menilai gaya komunikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang dianggap mewakili generasi muda? Untuk mengetahui pendapat masyarakat, kami sudah terhubung dengan Margareta Novitasari yang akan berbincang-bincang dengan beberapa warga terkait dengan gaya komunikasi cawapres nomor urut 2. Selamat siang Margaret, silakan. Ya, selamat siang Ana, Vena, dan pemirsa. Betul sekali bahwa Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden dari nomor urut 2 ini kembali ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Karena netizen mulai mengomentari gaya bicara Gibran yang irit. Dan ini bukan tanpa alasan pemirsa bisa ramai diperbincangkan. Karena masyarakat ini memiliki pertanyaan terkait apakah gaya irit bicara ini bisa mempengaruhi kredibilitas dari Gibran saat melakukan debat calon wakil presiden yang akan mendatang. Dan saya juga penasaran sekali pemirsa akan tanggapan dari anak-anak muda yang ada di sekitar sini. Dan saya akan mengajak Anda untuk bertanya kepada mereka. Dan saat ini saya sudah bersama Mas Doni. Mas Doni, selamat siang. Selamat siang. Mas bisa berdiri? Boleh. Baik Mas, saya mau tanya ini gimana tanggapan Mas Doni terhadap gaya irit bicaranya Gibran? Kalau tanggapan saya sendiri tentang gaya iritnya Mas Gibran ini, menurut saya kurang setuju ya dengan dia, karena dia sebagai calon wakil presiden Indonesia yang bagaimana seharusnya dia bisa lebih memberikan solusi dan masukan atau suaranya kepada masyarakat Indonesia ini. Dan ya semoga itu tidak menjadi halangan atau hambatan dia untuk masyarakat Indonesia tidak memilihnya. Tetapi semoga Mas Gibran bisa lebih baik lagi. Ya Mas, gimana sih kriteria yang baik nih menurut Mas? Kriteria yang baik menurut saya itu sebagai calon wakil presiden Indonesia adalah yang mampu mendengarkan masukan dan saran dari warga negaranya dan mampu memberi solusi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia yang ditanyakan kepada Mas Gibran sendiri. Oke Mas Doni, nah ini kemarin sempat viral Gibran ini salah menyebutkan asam folat yang harusnya asam folat menjadi asam sulfat. Nah itu gimana sih Mas tanggapan Mas, karena Mas Gibran ini langsung merevisi juga meminta maaf. Ini tanggapan Mas Doni terhadap kecepatan dan kegesitan dalam menanggapi hal ini gimana? Ya menurut saya itu adalah hal yang wajar ya sebagai seorang manusia, dan itu berita yang sangat digoreng ya menurut saya, karena penyebutan kata itu sangat mirip dan wajar saja bila ada salah penyebutan kata. Dan dengan meminta maafnya Mas Gibran secara langsung itu menunjukkan kegentelannya dia sebagai lelaki dan sebagai calon pemimpin bangsa ini, supaya dia lebih berani lagi ketika dia salah dia harus meminta maaf. Dan menurut saya itu berita yang harusnya biasa aja dan dapat diwajarkan. Oke, harapannya Mas Doni nih untuk debat perdana calon wakil presiden yang mendatang apa Mas? Harapan saya untuk debat cawapres mendatang adalah supaya Mas Gibran, Cak Mahfud, dan Caimin bisa menunjukkan yang terbaik nanti, bisa saling beradu argumen dan saling memberi saran dan masukannya kepada warga negara Indonesia. Baik, terima kasih Mas Doni atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Nah, pemirsa, ini tidak afdol kalau hanya bertanya kepada satu orang.
kemudian saya ini akan menanyakan lagi kepada anak muda yang lain. Sudah bersama saya Mas Kinan. Ya. Selamat siang Mas Kinan. Selamat siang semua. Mungkin bisa berdiri dulu Mas Kinan. Ya Mas, ini saya mau tanya, gimana tanggapan Mas Kinan terhadap gaya bicara Gibran yang irit? Tanggapan saya sih tentu itu tidak mencontohkan seorang pemimpin yang bagus ya. Karena memang seorang pemimpin itu harus komunikatif, harus memberi solusi yang baik lah. Sementara yang kita lihat itu solusi dari Mas Gibran itu kurang tepat lah bisa dibilang. Oke, seperti itu. Baik Mas, itu tadi berarti harapan atau kriteria dari Mas Kinan ini harus komunikatif. Nah. Kemudian untuk harapan nih Mas kepada debat calon wakil presiden mendatang nih apa Mas? Harapan saya untuk debat cawapres nanti buat Mas Gibran sendiri ya, menurut saya coba lebih ditingkatkan lagi gaya komunikasinya supaya debat itu bisa berjalan dengan lancar lah. Dan saya cukup menunggu dan menanti-nantikan nanti bagaimana Mas Gibran sendiri selaku junior bisa dibilang akan menghadapi senior-seniornya seperti Prof. Mahfud dan juga Caimin. Baik, terima kasih banyak Mas atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya, itu tadi pemirsa perbincangan singkat saya bersama dua orang muda yang memang debat wakil calon presiden yang mendatang ini menjadi titik penentu masyarakat menilai potensi dari masing-masing cawapres yang berkontestasi dalam Pilpres 2024. Kembali ke studio Anna Vena dan pemirsa.